Dasar bocah. Aku tersenyum seorang diri mengingat kejadian tadi di kedai kopi. Bagaimana aku akan lupa jika tadi Sony sangat kesenangan luar biasa. Bahkan dia sampai berjingkrak riang, lalu dengan refleks mengangkat tubuhku. Pemicunya tak lain karena aku yang menyuruh dia melegalkan pernikahan kami agar tercatat di negara. Jangan tanyakan wajahku tadi, sudah sangat merah, bak kepiting rebus, kata Safira. Sorak pengunjung kedai membuatku merasakan malu setengah mati. Apalagi setelahnya aku harus menjelaskan kepada Sanum atas pertanyaan yang dia lontarkan. Kenapa Om Sony gendong-gendong Bunda? Dan aku berpikir keras untuk mencari jawaban yang pas dan pantas. Sekarang aku sudah kembali ke rumah, duduk di kursi plastik dengan pandangan lurus ke depan, melihat jalanan yang ramai oleh kendaraan, juga beberapa orang yang keluar masuk toko elektronik Haji Darmin. Bunda, ayah telepon nih. Aku mengalihkan pandangan pada putriku yang berjalan seraya membawa ponsel. Sanu memberikan benda pipi itu padaku, lalu dia mengambil susu kotak dan duduk di atas karpet tempatku ketika penat. Ada apa mas? Tanyaku, seraya menempelkan ponsel ke telinga. Besok sidang putusan mawar, kamu akan datang? Aku menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Haruskah aku datang? Harus. Aku ingin memastikan berapa lama Mawar mendekam di dalam penjara dan bagaimana wajah itu ketika mendengar hakim memvonis dirinya. Num, panggil Mas Sandi lagi. Iya, aku ikut mas. Pukul berapa? Tanyaku. Siang, besok aku jemput. Aku tidak sendiri kok, mama pun akan ikut ke pengadilan. Aku mengiyakan ajakan mantan suamiku itu. Membahas Mawar, aku jadi teringat pada putrinya, Cahaya. Apa kabarnya dia di sana? Rasa rindu pada gadis itu tiba-tiba datang, tanpa bisa kucegah. Senyumnya, tingkahnya, rengekan dia yang selalu ingin dimanja, membuatku sangat ingin bertemu. Sayangnya aku tidak bisa. Dia sudah berada sangat jauh denganku. Dia sudah berada di tempat terindah, sedangkan aku masih di dunia yang penuh dengan tipu daya. Sanu mana? Aku mengusap sudut mata yang sedikit mengeluarkan air ketika Mas Sandi kembali bicara. Ada mas, lagi minum susu tuh. Mau bicara sama Sanum? Iya. Berikan ponselnya pada putriku, pinta Mas Sandi. Aku pun menyerahkan ponsel pada Sanum dan ikut duduk lesehan di bawah. Hari yang sudah sore dan pengunjung yang sudah tidak ada, aku memilih tiduran di samping Sanum yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Semua dia ceritakan pada Mas Sandi, dan pria itu sekarang sudah bisa menjadi teman yang baik bagi putrinya. Dia mendengarkan apapun yang dikatakan Sanum, meskipun terdengar tidak penting. Oh, jadi tadi Sanum jalan-jalan sama Bunda, tanya Mas Sandi pada putriku. Suara ponsel yang sengaja diperbesar membuatku bisa dengan jelas mendengar suara dari seberang sana. Iya ya, ke taman. Ke apa Bunda? Sanu melempar tanya padaku. Kedai kopi. Ke kedai kopinya Om Sony. Terus, oh iya, tadi Om Sony gendong Bunda, diketawain sama orang-orang. Hahaha, tutur Sanum diakhiri tawa dengan telunjuk ke arahku. Suara dari seberang sana tiba-tiba menghilang. Hanya terdengar kasakusuk tidak jelas, tapi panggilan masih tersambung. Kemana Mas Sandi? Sanum sudah berhenti tertawa, tapi Mas Sandi tak kunjung kembali bertanya atau mengajak putriku bicara. Hingga akhirnya Sanumlah yang berucap memberitahu salah satu barangnya ada yang rusak. Ayah, tas Sanum sudah mau putus loh. Kemarin pas ke mall, Sanum lupa bilang. Dan tadi jahitannya tinggal sedikit lagi. Sanum minta tas baru ya. Gambar kuda poni. Minta beliin sama Om Sony saja. Sudah ya, ayah masih ada kerjaan. Assalamualaikum. Panggilan terputus sepihak. Sanum mengerucutkan bibir, tidak puas dengan jawaban ayahnya. Guratan kecewa begitu terlihat jelas dari wajah cantik putriku.
Dia berharap ayahnya akan memberikan jawaban yang menyenangkan hati, tapi ternyata tidak. Mas Sandi justru memberikan jawaban yang membuatku merasakan sesak di dada. Kok ayah malah nyuruh Sanum minta sama Om Sony si bunda? Kan Sanum mintanya sama ayah, tutur putriku dengan lesu. Aku menarik tangan Sanum agar mau memelukku yang tengah tiduran. Kuusap-usap punggungnya, menghilangkan rasa sedih di hatinya. Mungkin ayah sedang tidak punya uang sayang, makanya ayah bilang seperti itu. Atau ayah mau buat kejutan buat Sanum. Tahu-tahu dia datang sambil bawa tas gambar apa tadi? Kuda poni bunda, ucap Sanum dengan menahan tangis. Iya, sekarang Sanum sabar dulu ya. Tas yang mau putus biar bunda jahit aja, gimana? Emang bunda bisa? Tanyanya seraya mengangkat kepala, menatapku yang berada di bawahnya. Bisa dong, coba mana, bawa sini, biar bunda lihat. Sanum bangkit, seraya mengusap sudut mata, kemudian dia pergi ke lantai 2, lalu kembali dengan tas berwarna pink gambar Hello Kitty. Aku menyuruh Sanum menyimpan tas itu dulu di bawah, karena aku harus melayani pembeli. Tanpa kuduga, ternyata pengunjung datang semakin banyak, hingga aku melupakan janjiku pada Sanum. Kulirik jam yang menempel di dinding sudah menunjukkan pukul 4 sore. Namun, orang-orang masih berdatangan, membuatku tidak bisa beristirahat meskipun hanya untuk meneguk air saja. Pukul 5, orang terakhir sudah keluar dari tokoku. Aku meregangkan otot-otot dengan menggeliat, mengangkat tangan ke atas. Sanum, ujarku, ketika melirik karpet yang sudah tidak ada putriku di sana. Tas yang tadi dia bawa pun tidak ada juga. Buru-buru aku naik ke lantai 2 untuk melihat keberadaannya di sana. Saat kaki sudah menginjak tangga paling atas, suara tangis terdengar begitu pilu oleh telingaku dari kamar Sanum. Sudah aku duga, anak itu pasti merasa diabaikan hingga kini mengurung diri seraya menangis. Sebenarnya ini memang salahku. Harusnya tidak memberikan harapan jika masih waktunya bekerja. Alhasil, Sanum merajuk, tidak mau membuka pintu meskipun aku memanggilnya berulang kali. Mbak, aku berbalik badan melihat Sony yang berdiri di belakangku. Sanum kenapa? Tanyanya kemudian. Merajuk, tali tasnya mau putus. Tadi minta sama ayahnya, gak dikasih. Aku janji mau memperbaiki, tapi tadi keburu banyak pembeli. Akhirnya begitulah, nangis, ngunci diri di kamar. Ujarku menjelaskan pada Sony. Sony mengetuk pintu kamar Sanum. Dia membujuk keponakannya itu agar mau keluar, namun tidak berhasil. Hingga akhirnya Sony menjanjikan untuk membelikan tas baru pada Sanum hingga pintu pun terbuka, menampilkan wajah Sembab penuh air mata. Jelek banget ini muka. Hapus air matanya ah. Om gak mau beliin kalau masih ada air mata kayak gitu. Malu, udah gede masih nangis. Anak sekolah mah gak boleh nangisan, ujar Sony seraya mengusap sisa air mata di wajah putriku. Setelah dipastikan Sanum tidak menangis lagi, Sony mengajak putriku untuk pergi. Katanya jalan-jalan sore sambil mencari tas baru. Aku mengikuti langkah kaki mereka dan berhenti di depan ruko. Aku menarik folding gate untuk menyudahi mencari rezeki di hari ini. Sudah mbak, ayo kita berangkat. Kalian sajalah, aku di rumah saja, mau masak buat makan malam. Aku menolak ajakan Sony. Ah, gak seru, berdua doang mah. Ayolah ikut, ajak Sony lagi. Aku menggelengkan kepala, tetap ingin di sini. Rasanya tubuhku sakit dan butuh istirahat. Kalian aja. Oh iya, ini uangnya buat beli tas Sanum. Aku memberikan uang pecahan 100.000 dan 50.000 kepada Sony. Namun dia tidak mau menerimanya. Sony bilang dia ada uang buat sekedar membelikan barang yang diinginkan putriku itu.
Sony pun pergi dan aku langsung masuk ke dalam untuk melakukan kegiatan lainnya, yaitu memasak. Setelah memeriksa alat bukti, juga mendengarkan keterangan saksi, Saudari Mawar dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan kekerasan fisik hingga hilangnya nyawa seseorang. Untuk perbuatannya tersebut, Saudari Mawar dikenakan hukuman 15 tahun penjara. Aku sedikit tidak terima dengan hukuman yang Mawar dapatkan. Menurutku, itu terlalu ringan untuk sebuah nyawa yang telah dia hilangkan. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menyaksikan Mawar yang menangis, meraung, meminta hakim untuk mengurangi vonis yang dia terima. Yang mulia, saya tidak sengaja. Saya kelepasan, Yang mulia. Tolong, kurangi lagi hukuman saya. Saya tidak mau dengan vonis ini. Ini terlalu berat, Yang mulia. Mawar berlutut di depan hakim yang sudah menentukan kurungan penjara untuknya. Hakim tidak memperdulikan wanita itu yang menangis meraung. Dua polisi wanita langsung membawa Mawar pergi setelah hakim keluar dari ruangan persidangan. Aku, Mas Sandi dan Mama pun keluar setelah sidang dinyatakan selesai dengan Mawar yang diberikan hukuman 15 tahun kurungan penjara. Sandi, Mama rasa ini kurang. Hukuman yang Mawar terima tidak sebanding dengan sakitnya Cahaya. Bukan hanya fisik, tapi mentalnya juga, tutur Mama. Aku yang berjalan di belakang Mama dan Mas Sandi hanya diam mendengarkan percakapan ibu dan anak itu tanpa ingin ikut bicara. Semuanya sudah diatur dalam undang-undang, Mah. Kita tidak bisa menambah atau mengurangi yang sudah ditentukan. Jika menurut kita itu kurang, biarkan Tuhan yang akan menambah hukuman mereka. Yang jelas, Mawar sudah mendapatkan balasan atas perbuatannya pada Cahaya. Mas Sandi lebih dewasa dalam menyikapi masalah ini. Benar kata dia, jika hukuman di dunia terasa kurang, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Yakinlah, jika setiap perbuatan akan ada balasannya. Yuk, Num, masuk. Mama sama Mas Sandi duluan saja. Aku ada janji sama orang, ucapku, menolak ajakan mereka. Tadi aku memang datang bersama mereka ke sini. Namun kali ini aku ingin sendiri. Aku ingin pergi untuk menjenguk rumah putriku. Ketemu siapa? Tanya Mas Sandi. Adalah, kamu duluan saja. Aku bisa kok. Aku meyakinkan mereka. Mobil yang dikendarai Mas Sandi sudah keluar dari area pengadilan. Aku pun segera pergi dengan taksi yang akan membawaku ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, aku sudah berada di depan pemakaman umum di mana ada jasad seorang gadis yang terkubur di dalam tanah. Satu persatu batu nisan aku lewati, seraya membawa bunga hidup hingga akhirnya aku berhenti di samping pusara Cahaya. Assalamualaikum, anak cantiknya Bunda. Apa kabar di sana, sayang? Baik-baik ya pastinya. Baru saja datang, pipiku sudah banjir oleh air mata. Kakak, maafkan Bunda, baru datang ke sini sekarang. Lihat, sayang, Bunda bawa bunga untuk ditanam di sini. Biar rumahnya kakak banyak dikunjungi kupu-kupu cantik. Aku menggali sedikit tanah yang sudah padat lalu menanam bunga yang aku bawa. 3 jenis bunga aku tanam untuk mempercantik rumah Cahaya yang baru. Kakak, Bunda rindu kamu, nak. Maafkan Bunda yang tidak bisa menahan air mata ini. Kamu terlalu istimewa, sayang. Kamu terlalu indah untuk Bunda lupakan. Sepanjang bicara, air mata tak hentinya keluar. Meskipun sudah aku tahan, nyatanya aku terlalu cengeng untuk tidak menangis di depan pusara Cahaya. Puas bercerita banyak hal, aku memanjatkan doa hingga kurasakan air menetes ke telapak tangan. Aku menongak melihat langit yang ternyata sudah menghitam. Namun hitamnya langit berubah menjadi hitam arang saat seseorang berdiri di belakangku seraya menutupi pandanganku yang masih menongak ke langit dengan jaket kulitnya. Hujan semakin deras, tapi dia masih nyaman dengan posisinya.
Pulang yuk, hujan, ujarnya, menutup kepala bagian belakangku agar tidak terkena guyuran air dari langit. Bersambung.